Ya. Saya mau tanya, apakah yang jual mangga itu sama dengan yang punya pohon mangga? Ya beda. Kenapa beda? Kan dia jual mangga, berarti dia berbuah dong. Nah, kan dia jualin mangga dari pohon saya. Udah. Sebenarnya itu menjawab. Kita bertemu lagi dalam program Podcast Akap Anta Kirana. Asa buas. Dari Keblinger. Jadi kebenar. Kita bahas yang sedang viral. Apa tuh? Ya dong. Iya dong. Ini yang viral ini ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan seolah-olah itu keberbuahan rohani itu ditandai dengan banyaknya pelayanan. Nah ini terjemahan dari saya ya. Karena statementnya dikatakan begini, siapa dia? Dia mengembalakan di mana? Dia pelayanannya apa? Buahnya apa? Sehingga apakah, tapi kayaknya benar juga ya. Buah itu kan dilihat dari pelayanan ya. Kalau nggak ada pelayanan berarti kan nggak ada buah ya. Tergantung. Tapi satu juga ya nih. Jadi artinya gini, kita diskusi ya. Orang yang berbuah, orang Kristen yang berbuah, itu berarti buah itu bicara tentang pelayanan ya. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi dong. gimana penjelasan lu? Nah, ini saya pakai ini dulu nih, pakai gambaran sederhana nih, Panta. Panta pernah lihat orang yang jual mangga gak? Oh, bukan cuma lihat, beli, makan. Beli. Ya. Saya mau tanya, apakah yang jual mangga itu sama dengan yang punya pohon mangga? Ya beda. Kenapa beda? Kan dia jual mangga, berarti dia berbuah dong. Nah, kan dia jualin mangga dari pohon saya. Udah. Sebenarnya itu menjawab. Jadi gimana, jelasin dong? Belum tentu pelayanan itu adalah buah yang nyata dari seseorang. Belum tentu. Karena bisa aja dia hanya mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan dia yang hasilkan. Jualan mangga? Iya. Jadi jualan mangga itu dianalogikan sebagai orang yang pelayanan. Iya. Memberikan servis. Iya. Belum tentu dia yang menumbuhkan pohon mangganya. Belum tentu. Nah makanya di dalam Yohanes 15 paling gampang kan kita baca kan. Coba kita lihat. Yohanes pasal 15. Kalau kita lihat Yesus kan bilang ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Nah lihat konteksnya pilihan. Jadi berbuah atau tidak berbuah itu ada konteksnya pilihan. Setelah dipilih apa katanya? Akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi ada menghasilkan buah dan buah yang tetap. Ya. Berarti itu satu paket dengan apa? Dengan pohon yang harus sama. Orang yang berbuah adalah orang yang bertumbuh. Berarti buah tidak hanya dilihat dari segi apa yang dihasilkan, pelayanannya, dampaknya, tapi dari prosesnya. Iya. Jadi kalau kita lihat buah mangga, ada buah mangga yang sudah dipetik, lalu dijual. Ya, dan kita nggak tahu buah mangga ini dari mana, ya kan? Tetapi ada buah mangga yang sedang menggantung di pohonnya. Itulah tanda pohon itu bertumbuh dan berbuah. Jelas. Jadi memisahkan antara buah dari pohonnya itu sesuatu sebenarnya yang mustahil ya. Karena kan buah itu asalnya dari pohon. Nggak mungkin. Tapi banyak yang berkamuflase. Jadi pelayanannya bagus. Tanda petik buahnya bagus. Tapi ternyata hubungan dia sama pohon, sama sumber, yaitu Yesus, nggak ada hubungannya. Nah, buah kalau bertumbuh sendiri, kalau nggak kena di batang pohon, gimana bisa berbuah ya? Nah makanya, tapi berarti ngambil buah orang kan? Dia cuma ngejualin buahnya orang kan? Dia bukan sumbernya, dia bukan yang menghasilkan, tapi dia pakai itu untuk dia. Tapi kan gereja mengajarkan kita bahwa kita harus punya buah pelayanan. Ya, jelas buah pelayanan yang dihasilkan dari hubungan. Nah makanya jangan lihat dari hasilnya doang. Kalau tadi kan mengambil dari statement seseorang itu yang berkata, lihat dong buahnya, lihat dong buahnya. Nah seringkali orang lihat buahnya lupa prosesnya. Jadi artinya apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, kesibukan-kesibukan aktivitas kita melayani Tuhan di gereja, itu tidak bisa langsung dikatakan itu adalah bukti dari keberbuahan. Oh tidak bisa, itu sangat prematur. Sangat prematur. Oh iya dong. Bahasa lu udah kayak politikus bro. Nah makanya jangan sembarangan ngelihat itu, lihat dulu prosesnya. Gitu. Jadi kalau dibilang orang Kristen itu harus berbuah, yang betul-betul disebut sebagai buah itu kalau bukan pelayanan, belum tentu pelayanan, ya. Itu apa dong buah? Nah ini kan di Yohanes 15 lagi baca. Ayat 4, ayat 8 deh. Kan dibilang gini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak kalau tinggal di dalam dia dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, berarti berbuah adalah hasil
dari sebuah proses. Jadi buah itu bukan tujuan tetapi akibat ya? Akibat. Oke. Benar. Jadi ketika seseorang itu melayani Tuhan di mimbar atau dimanapun, belum tentu itu hasil dari hubungan dengan Tuhan. Belum tentu. Tetapi orang yang punya hubungan dengan Tuhan, itu pasti hasilnya melayani Tuhan. That's right. Itu begitu. Jadi sesederhana itu. Sesederhana Pak. itu. Iya. Makanya dalam Galatia pasal 5 tentang buah roh. Itu kan bicara semuanya tentang ke diri kita. Ada 9 ya? Iya, perubahan. Perubahan. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus bahkan terakhirnya ditutup oleh penguasaan diri. Kenapa bukan penguasaan orang? Kenapa penguasaan diri? Berarti kan bicara tentang buah roh, bicara tentang hidup kita yang berubah. Betul. Hidup kita yang berubah. Ketika kita sudah berubah, punya proses sama Tuhan, pasti berbuah. Berarti kalau kita mengajarkan jemaat harus berbuah, maka statement kemudiannya jemaat harus melayani. Karena berbuah itu artinya melayani. Terlibat aktif dalam pelayanan. Sebenarnya itu terlalu prematur. Prematur. Ya. Itulah yang mengakibatkan orang Kristen bisa melayani tapi belum tentu punya hubungan sama Tuhan. Itulah yang menyebabkan bisa jadi pelayan-pelayan Tuhan mengalami kekecewaan. Jelas. Karena niat, intensi, udah keren ya. Iya. Niat atau intensi dia melayani itu bisa jadi bukan lahir dari kecintaan kepada Tuhan. Itu. Tapi karena emang tuntutan, masa orang Kristen gak melayani. Nah, jadi kan cuma tuntutan, bukan hubungan. Betul. Apalagi tadi saya tertarik ketika Galatia mengatakan buah-buah roh itu semuanya ternyata tentang diri saya. Persis. Tentang perubahan internal, ya, tentang transformasi pribadi yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Iya dong. Oke. Iya dong. Dan ketika diri saya ditransformasi, maka sebenarnya bukan hanya tentang pelayanan, maka ketika orang tidak ikut pelayanan gereja pun, dia tetap bisa melayani Tuhan. Iya, betul. Menolong orang sakit, membantu mereka yang susah, menjadi jawaban bagi kegalauan dunia, memberikan harapan motivasi buat mereka yang belum mengenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan. Iya. Makanya buah yang sesungguhnya itu adalah perubahan hidup, bukan perubahan aktivitas. Bukan aktivitas pelayanan. Nah ini kan menarik nih di Ibrani 12 ya, ini mumpung. Saya ingat nih Pak Anta. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ini sekarang konteksnya ganjaran, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sekali lagi bicara ke diri. Lagi. Jadi buah itu bukan bicara keluar. Keluar adalah tadi yang Pak Anta bilang itu akibat. Tapi semua harus kita cek. Kita berubah gak nih? Jadi buah pertama yang harus kita hasilkan adalah buah pertobatan. Berubah gak? Memang kalau kita kembalikan ke analogi tadi. Nampaknya bisa benar juga ya. Artinya begini. Orang kan mengajarkan bahwa buah itu tidak akan bisa menikmati dirinya. Buah itu harus dinikmati oleh orang lain. Ya kan? Ada statement-statement begitu kan? Namun yang menjadi penting adalah bukan tentang dinikmati orang lainnya. Tetapi pastikan bahwa buah itu benar-benar manis. Betul. Benar-benar enak. Betul. Kalau dia tidak enak, tidak matang, tidak manis, berarti kan sebenarnya keberbuahannya juga jadi percuma buat orang lain. Jelas. Jadi orang jangan sampai ketipu juga ngerasain buah yang manis padahal buah itu bukan buah yang benar. Ya kan? Manis belum tentu benar. Belum tentu juga, apalagi nggak manis ya. Apalagi pahit. Ya kan? Oke, jadi teman-teman semuanya perhatikan baik-baik supaya kita menjadi kebenar sekarang bahwa buah yang sesungguhnya atau keberbuahan yang dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan adalah terjadinya proses perubahan hidup pribadi. Ketika hidup saya berubah, karakter saya semakin menjadi karakter Kristus. Ketika Anda semakin murah hati, baik hati, penuh dengan kasih sayang, ya, ingin menolong orang lain. Nah, itulah perubahan diri yang disebut sebagai keberbuahan. Dan orang tidak bisa berbuah tanpa ada sang penumbuh, sang pemberi buah itu Tuhan sendiri. Makanya tadi saya quote lagi yang Yohanes 15, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Ya, jadi yang jadi penting konsentrasi kita tentang keberbuahan topik ini adalah yang benar ya. Yang pertama adalah tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita. Yang kedua, berbuah itu adalah mengizinkan Tuhan merubah diri saya. Persis. Nah, kemudian pelayanan dan so on semuanya itu hanyalah akibat dari orang yang sudah berubah hidup. Oke. Closing statement. Saya ajak melihat seorang tokoh. Tokohnya namanya Paulus, Pak. Betul.
Paulus itu merasa dia berbuah. Waktu kapan? Waktu dia bunuhin orang Kristen. Berbuah aku bagi hukum Taurat. Tapi dalam Roma 7 ayat 4 dia bilang ini. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik dia. Terus dia bilang, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Jadi Paulus yang sama yang dulu menganggap dirinya berbuah waktu jauh dari Tuhan, sekarang dia berpikir berbuah adalah bicara tentang perubahan hidup. Betul. Bahkan dia berkata yang dulu kuanggap sampah. Iya persis. Sampah loh. Buah itu loh. Buah dulu dia bilang sampah. Dulu dibangga-banggakan ya. Sekarang jadi sampah. Persis. Maka jangan-jangan apa yang kita lakukan hari ini. Jangan sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi kita menoleh ke belakang. Lalu kita berkata kayaknya sampah semua. Betul. Ya. Maka hari ini kita mendapatkan sebuah hal yang baik ya. Bahwa keberbuahan bicara tentang perubahan hidup. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada pertanyaan, tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusikan lebih lanjut. Sampai bertemu dalam topik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.